Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Kami dapat tiba di hari yang baru ini semua hanyalah karena penyertaan kasih-Mu dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpahi kehidupan kami. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami melalui firman-Mu yang akan menyapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menopang kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkah dan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-22. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ruben adalah tokoh di dalam Alkitab yang mana dia merupakan putra sulung dari Yakub dan Lea yang menjadi saksi mata dari rencana-rencana dan niat-niat jahat oleh kebencian dan rasa iri hati dari saudara-saudaranya yang ingin membunuh Yusuf. Hal itu diperlihatkan ketika Yusuf yang diperintahkan, yang disuruh oleh ayahnya Yakub untuk mengunjungi mereka di Sikem, untuk melihat kondisi mereka dan melihat bagaimana dengan kabar mereka dalam setiap waktu yang mereka jalani di sana. Namun oleh desakan situasi, Ruben tidak punya kuasa untuk melarang adik-adiknya itu, sebab dia berusaha untuk membujuk saudara-saudaranya agar melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang tidak berair dengan tujuan agar Yusuf tidak dibunuh. Maksudnya adalah agar di beberapa waktu atau di kemudian harinya dia dapat menyelamatkan Yusuf setelah itu dari sumur itu dan membawanya kembali kepada ayahnya Yakub. Tetapi saudara-saudaranya tanpa sepengetahuan Ruben telah lebih dahulu merencanakan dan menjual Yusuf kepada orang Ismail, seorang pedagang Median, dan membawanya jauh ke Mesir. Dan Ruben sangat sedih serta sangat menyesal setelah mendengar berita dan setelah melihat Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur. Dan dengan semua kejadian yang telah menimpa saudaranya Yusuf itu, dia adalah saksi yang sungguh-sungguh merasakan bagaimana kesedihan yang mendalam sebab dia tidak punya kesempatan lagi untuk menolong Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ruben adalah seorang yang berkepribadian yang baik, namun sikapnya kurang tegas dan kurang bijaksana, serta tidak berani menentang hal yang tidak baik dari perbuatan jahat adik-adiknya kepada Yusuf. Ruben adalah contoh dari seseorang yang ingin berbuat baik, tapi tidak mau menuntaskan atau tidak mau menyelesaikannya. Apa yang boleh kita petik lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang teguh dalam kasih kepada orang-orang yang membenci kita, sekalipun orang-orang tersebut tidak berhak atau tidak layak untuk kita kasihi, seperti yang diperlihatkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah banyak mereka-rekakan yang jahat di sepanjang hidupnya. Mengasihi dan senantiasa mengampuni dengan tanpa batas, seperti itulah yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman yang jelas nyata dikatakan dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Allah juga telah lebih dahulu memperlihatkan kasih yang demikian kepada kita di dalam penebusan kita oleh anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Sekalipun Allah berhak dan bisa saja membatalkan kasih-Nya dengan kita umat manusia, namun Allah tidak pernah mau melakukannya. Karena Allah adalah setia, seperti dikatakan dalam Hosea 3 ayat yang pertama, seperti Tuhan mencintai orang Israel,
sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Dengan demikian, kita dipanggil agar kita hidup dalam kebenaran sebagai orang yang telah ditebus dan dibenarkan oleh Allah. Sebab hidup dalam kebenaran adalah buah dari keselamatan oleh anugerahnya kepada kita. Oleh karena itu, firman ini dengan terang mengajak kita untuk berani dengan tegas mengatakan tidak dan untuk menolak hal-hal yang jahat dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekalipun pasti akan ada banyak resiko dan banyak penolakan dan kita hanya seorang diri dalam menyuarakannya. Dalam situasi itu kita perlu untuk memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukannya dengan benar sesuai dengan hikmat Allah. Kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan agar hidup kita beruntung oleh kasih Allah. Itulah perintahnya seperti dikatakan dalam Yosua yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam menuntaskan segala pekerjaan baik yang diserahkan kepada kita, agar tidak seperti Ruben yang tidak menuntaskan pekerjaan dan niat baiknya. Hal itu juga dipanggil kepada kita, terutama jika itu diperlukan dari kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama dan orang lain yang lemah, yang menderita dalam kesusahan. Sama seperti Kristus yang setia sampai mati di kayu salib dalam ketaatannya untuk menuntaskan tugas mulia yang telah Allah berikan kepadanya demi kebaikan dan keselamatan hidup kita manusia. Matius 27 ayat yang ke-32 sampai 56. Amin.